Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-495. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-495 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Java yang telah di request, kemudian ada saham Gosco, Elsip, Aalisim, dan saham Sawit Sumber Mas Sarana atau SSMS. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana IHSG ditutup melemah 0,7%. Tadi juga sempat cukup dalam ya sampai di 7174, namun beruntung menjelang closing tiba-tiba dia ditarik kembali dan total transaksi hari ini sangat besar sekali, 38 triliun. Ini mungkin rekor selama all time ya, mungkin tertinggi karena biasanya di angka 20-an triliun, bahkan kemarin di 32 triliun, ini hari ini bisa sampai 38,6 triliun. Kalau kita perhatikan ada 156 saham yang bergerak naik, 372 saham turun, dan ada 164 saham yang bergerak stagnan. Walaupun indeks ditutup melemah dibanting cukup parah hari ini, namun net foreign masih tercatat buy yang sangat besar, yaitu 2,2 triliun. Jadi di saat penurunan yang besar ini justru asing masih terus mengoleksi beberapa saham. Nah, kalau kita pantau dari RTI, di mana hari ini terlihat BBNI, BMRI itu tercatat hanya di kisaran 100 miliar saja untuk akumulasi. Kalau teman-teman perhatikan, ada sekitar 839 miliar kalau dari RTI itu yang dibeli di pasar negosiasi atau tunai. Nanti kita bisa pantau kira-kira saham apa sih yang mungkin nanti diborong di pasar nego atau di pasar tunai. Kemudian kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Java Confit Indonesia Tbk dengan kode emiten JPFA, di mana saham ini tutup melemah 0,71%. Java sendiri dibanting cukup dalam dari levelnya di 1600, sekarang dia tinggal 1390. Dan tentu dari indikator ini merah panjang masih jelek ya, walaupun kalau biasanya merah sudah panjang seperti ini ada harapan dia berubah jadi kuning. Kemudian dari bandar flow ini memang jelek ya, warna merahnya semakin besar. Namun yang menjadi menarik adalah kuningnya sudah mulai mencoba menekan. Jadi ini mulai ada perlawanan, mulai ada akumulasi walaupun mungkin tidak banyak karena warna merah masih menguasai, artinya distribusi itu masih lebih besar dibandingkan akumulasi. Oleh sebab itu jauh lebih bagus teman-teman menunggu sampai mungkin merahnya semakin mengecil, kemudian muncul warna kuning, tentu itu jauh lebih menarik untuk kita entry di saham Java. Nah, kalau kita perhatikan dari Fibonacci secara bulanannya, ini kita bisa perhatikan bahwa ada satu level terakhir yang bisa dijadikan acuan untuk entry, di mana itu adalah level 1310, 1315. Kalau memang itu bisa kuat bertahan, tentu itu bisa menjadi best buy buat teman-teman. Jadi kalau misalkan indikatornya panel trend sudah mulai warna kuning, bandar flow-nya juga sudah mulai membaik, kuningnya mulai menguasai, dan tentu harganya masih bisa bertahan di atas 1310, 1315, tentu itu bisa menjadi best buy buat Java. Tapi kalau dia turun di bawah 1310 ya tentu itu masih sangat jelek buat saham ini, sehingga lebih baik kita skip dulu di saham ini. Tapi kalau beneran bisa kuat, tentu teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry buy di level tersebut. Selanjutnya kita punya saham Gosco Plantation Tbk, di mana saham ini ditutup melemah 6,36% atau sepertinya auto rejection bawah di harga 206. Kalau kita perhatikan memang Gosco sendiri sudah naik cukup tinggi ya, dari levelnya mungkin di area 50-an, 60-an. Kemudian dia bisa naik sampai 200-an. Itu kenaikan yang luar biasa. Dan sekarang dia koreksi, dan koreksi itu masih belum bisa bertahan di area SSR1 di sekitaran area 208. Dan closingnya di 206. Ya, selama dia tidak bisa naik lagi di atas 208, tentu ini masih buruk buat Gosco dan ada peluang dia bisa terus turun menuju ke level support paling kuatnya di 171. Dari indikator panel trend merah, bandar flow juga masih hijau dan merah, tentu ini masih sangat jelek buat Gosco. Jadi teman-teman ketika mau ingin membeli, maka lebih bagus menurut saya tunggu di sekitaran area 171, 172 untuk kemudian kita ambil posisi entry.
Selanjutnya kita punya saham PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kode emiten LSIP, di mana saham ini tutup melemah 1,37% di harga 1440. LSIP sendiri tidak mampu naik lagi di atas RPK atau resist paling kuatnya di 1460, sehingga cukup rawan untuk LSIP karena ada peluang dia menuju ke SPK atau support paling kuat di 1310. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, kalau yang bagusnya adalah ketika dia bisa naik lagi di atas 1460, itu baru boleh kita pertimbangkan untuk entry. Tapi selama dia tidak bisa naik di atas 1460, tentu jauh lebih baik kita bersabar, wait and see, dan menunggu di sekitaran area 1310 sampai dengan 1330 untuk kemudian kita mencoba entry. Dari chart hari ini, panel trennya masih merah, artinya masih jelek. Bandar flow-nya juga masih merah, artinya juga masih jelek di saham LSIP. Selanjutnya kita ada saham Salim Infomas Pratama dengan kode emiten SIM, di mana saham ini tutup melemah 0,97% di harga 510. SIM sendiri masih bertahan di area support bantuannya SSR2 di 508. Tentu kalau dia masih bisa bertahan di level ini ya masih aman-aman saja buat SIM, dan ada peluang dia kembali untuk menguji retest resist paling kuatnya di 530. Tapi kalau ini misalkan jebol di bawah 508, tentu ada peluang SIM menuju ke support paling kuatnya di 484. Jadi teman-teman harus pantau betul. Kalau memang ternyata turun di bawah 508, lebih baik kita jangan entry dan tunggu saja di sekitaran area 484 sampai dengan 490. Karena candle hari ini juga tidak menarik, baik dari sisi panel trend masih merah, bandar flow juga ini masih merah semua. Jadi masih belum menarik juga buat saham-saham yang ada di sektor CPO. Kemudian selanjutnya kita punya saham Astra Agro Lestari Tbk dengan kode emiten AALI, di mana saham AALI masih berada di atas area support paling kuat saat ini di 12.700, dan selama dia masih bertahan di atas level tersebut ya AALI masih aman-aman saja. Kecuali ketika dia turun di bawah 12.700, maka itu cukup rawan karena ada peluang dia menuju ke 11.525. Panel trend memang masih hijau, kemudian bandar flow ya memang ada putih, tapi putih ini sudah terus dikuasai hijau, sehingga terus harus hati-hati, takutnya ini tiba-tiba berubah jadi merah ya. Biasanya kalau hijaunya sudah full seperti ini, putih ini bisa ditekan dan bisa berubah jadi merah, dan ini kalau sudah berubah jadi merah cukup rawan bagi AALI. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barang dari harga bawah, ya bisa dikawal dengan trailing stop pasang di 12.700 karena di bawah itu jelek, jadi teman-teman bisa segera untuk taking profit. Tapi kalau bagi yang baru mau entry, sekali lagi lebih dekat dengan 12.700 itu jauh lebih bagus, tapi harus diperhatikan betul apakah 12.700 itu bisa dipertahankan atau tidak. Kalau gagal ya tentu lebih bagus kita tunggu di sekitaran area 11.525 sampai dengan 11.600. Kalau kita perhatikan dari Fibonacci monthly-nya, di sini AALI memang masih aman, jauh aman sekali karena dia masih bertahan di atas Fibonacci 23,6%, yaitu di level 12.188. Dan tentu next target adalah menuju ke 14.675. Jadi kunci penting tadi yang kita harus pantau betul ya 12.700, jangan sampai jebol. Karena kalau jebol ya ada peluang dia ke 12.188 itu, kemudian menuju ke 11.525. Jadi teman-teman harus bisa lebih waspada. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-495 hari ini adalah saham Sawit Sumber Masarana Tbk dengan kode emiten SSMS, di mana saham ini tutup melemah 1,75% di harga 1.120. SSMS sendiri tidak mampu bertahan di level SSR2-nya di 1125 dan jebol, dan berpeluang untuk terus turun menuju ke 1065. Hal ini didukung oleh indikator trennya yang berwarna merah, artinya trennya sedang turun. Kemudian diikuti juga bandar flow-nya masih berwarna merah banyak, yang artinya secara distribusi ini bandar masih terus menjual saham-sahamnya. Jadi teman-teman harus tetap waspada, dan jauh lebih bagus kalau misalkan kita tunggu dia di sekitaran 1065, 1070, kemudian indikator sudah minimal berubah jadi kuning ke hijau, kemudian bandar flow minimal merahnya sudah tidak ada, itu mungkin jauh lebih menarik. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau update kondisi dekat supportnya, update kondisi panel trendnya seperti apa, kemudian update bandar flow-nya itu bagus apa tidak, teman-teman bisa ke website kita joranvest.com. Teman-teman bisa berlangganan di sana agar teman-teman bisa selalu update dengan kondisi-kondisi chart tersebut, sehingga teman-teman bisa segera mengambil keputusan buy atau jual ya, atau sell-nya.
Ini bisa membantu mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan. Harganya cuma 40.000 per bulan atau kurang lebih 2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan akses chart seperti ini beserta screener dan alertnya. Teman-teman bisa langsung ke website kita dan bisa mendapatkan informasi di sana. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-495 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.